Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Oke, yang semangat Selamat dong. pagi, Selamat Bu. pagi. Pagi, Selamat Bu. Selamat pagi, pagi. Bu. Iya, terima kasih. Oke, jadi kita ketemu kembali pada hari ini di mata pelajaran Ibu. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis SWOT. Namun sebelum itu, gimana kabar kalian hari ini? Apakah semua sudah sarapan atau gimana? Kabarnya dulu deh, kabarnya. Kabar baik, Ibu. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah Bu, udah sarapan. Udah sarapan. Udah bagus. Ibu. Nah, Udah, karena Bu. sarapan itu sangat penting ya adik-adik. Terlebih lagi asupan makanan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh supaya kita bisa semangat, supaya kita nggak sakit tentunya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita melakukan doa. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya, Dek. Jaya Oka ya ketua kelasnya. Silahkan, Dek. Jaya Oka dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih Jaya Oka. Oke, adik-adik. Sepertinya muka-muka kalian lesu sekali. Coba kita melakukan peregangan dulu 1 menit aja deh. Silakan bergerak bebas melakukan peregangan sesuka kalian biar kalian lebih fresh. Yuk, peregangan. Ya, peregangan aja biar kalian tuh fresh. Biar asik. Yang merasa belum cantik silahkan dirapikan dulu rambutnya, bajunya biar cantik, biar teman-teman yang lain juga lihatnya cantik, biar semangat. Oke? Udah cukup peregangannya udah? Udah, Ibu. Iya. Bu. Oke. Kalau gitu untuk hari ini ada yang tidak hadir, ketua kelas siapa saja yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Semua hadir. Oh, bagus ya kelas ini semua hadir. Ya. Ini yang tidak mengaktifkan kamera karena sinyal ya. Oke, tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja. Oke, karena tadi di awal Ibu sudah memberitahu kalian bahwa materi kita hari ini mengenai analisis SWOT. Namun sebelum itu, apakah suara Ibu sudah tersampaikan dengan baik di platform adik-adik masing-masing? Bisa memberikan respon? Sudah, Ibu. Sudah. Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu beranjak ke materi, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tujuan pembelajaran yang pertama tentunya supaya adik-adik paham mengenai materi analisis SWOT. Kemudian yang kedua, supaya adik-adik juga lulus di mata pelajaran Ibu nanti, karena di akhir kita akan mengadakan ujian. Kan ada nanti yang namanya ujian tengah semester dan ada juga ujian akhir semester. Kemudian tujuannya selain itu adalah supaya adik-adik mendapatkan nilai yang bagus serta pemahaman yang bagus. Supaya juga adik-adik tidak hanya belajar sambil lalu, cuma mendengarkan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga tujuan kita mempelajari materi ini tuh cukup penting. Salah satunya yang paling penting dan paling utama agar adik-adik paham dan adik-adik bisa lulus di mata pelajaran Ibu. Oke, namun sebelum itu untuk memulai materi hari ini ada beberapa rumusan masalah. Nah, ini ada beberapa topik yang akan adik-adik pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pengertian analisis SWOT, kemudian yang kedua ada strategi dari kekuatan analisis SWOT, kemudian yang ketiga ada analisis SWOT dalam perspektif kewirausahaan, dan yang keempat ada faktor analisis SWOT, kemudian yang terakhir manfaat dan tujuan dari analisis SWOT. Nah, ini adik-adik harus tahu ya manfaat dan tujuan analisis SWOT. Seperti yang Ibu bilang tadi, jangan sampai kalian
cuma sekedar mempelajari saja tapi tidak memahami. Oke, silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, untuk materi analisis SWOT ini silakan dilanjutkan. Ada yang paling pertama, pengertian analisis SWOT. Nah, sebelum kita melihat pengertian ini deh, adik-adik di awal sebelum kalian mendengar kata analisis SWOT dari ibu, sebelumnya pernah tidak mendengar di suatu tempat analisis SWOT itu apa sih? Jangan berpatokan dari pengertian yang ada di slide PPT, silakan utarakan pendapat kalian. Tenang aja, nanti akan mendapatkan bonus poin nilai dari ibu. Silakan, ada yang ingin mencoba? Analisis SWOT itu apa sih? Ayo. Saya Bu. Silakan, siapa? Genoveva, silakan Genoveva. Baik Bu, analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan tertentu. Oke, Ibu berikan aplaus untuk Genoveva Endewang, bagus sekali ya. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh Genoveva Endewang, analisis SWOT itu merupakan sebuah metode untuk menganalisis kondisi perusahaan adik-adik. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, analisis SWOT ini kan adalah metode untuk menganalisis perusahaan. Nah, misalkan adik-adik nih punya bisnis di rumah, jangan deh bisnis, punya warung kecil atau punya usaha kecil, perlu tidak melakukan analisis SWOT? Ayo, siapa di sini yang punya usaha? Pasti ada dari adik-adik yang sudah memulai usaha jualan online mungkin, atau orang tuanya yang punya warung di rumah. Ada nggak di sini? Halo? Ini jaringan ibu yang nge-lag atau emang adik-adik yang tidak aktif ya? Halo Ibu. Iya. Saya Ibu. Halo Bu. Iya, silakan, siapa tuh? Arta. Silakan Arta. Ya. Ya Bu, jadi di sini orang tua saya punya usaha gitu Bu, toko dia, pertokoan. Iya, Arta melakukan analisis SWOT tidak di usaha yang dijalani oleh orang tuanya? Saat ini belum Bu, cuman orang tua saya menganalisis, saya belum. Oh, Arta belum. Tapi mungkin nanti bisa Arta terapkan di usaha orang tuanya Arta. Tapi di sini, setiap kita memulai usaha, meskipun tidak sepenuhnya melakukan analisis SWOT atau ada 4 bagian dari analisis SWOT itu, setiap kita akan memulai usaha, pasti kita akan melakukan analisis nih. Peluang apa? Nah, peluang nih yang paling sering muncul. Peluang, ada nggak peluang keberhasilan dari usaha yang dijalani? Ada nggak peluangnya nanti dalam simpelnya deh dapat bati dari misalkan jualan pisang goreng misalkan? Pasti itu dilakukan. Kalau memang berpeluang, misalkan di daerah sana itu, oh berpeluang sekali Bu, karena di sana banyak anak-anak yang suka pisang goreng misalkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu bagian kecil dari analisis SWOT, seperti usaha yang dijalani. Nah, sampai di sana kira-kira untuk pengertian analisis SWOT ini, kira-kira adik-adik paham nggak? Paham Bu. Ya, bagus. Nah, jadi seperti yang disampaikan secara teoritis oleh Genoveva Endewang tadi, di sini juga dikatakan bahwa analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah proyek atau bisnis berdasarkan faktor internal dan eksternal. Begitupun menurut Putra Yasa, bahwa metode analisis SWOT ini merupakan perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi, di mana ada 4 bagian yang Ibu bilang tadi, yakni kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang yakni opportunity, dan ancaman yang merupakan threats dalam suatu bisnis. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Nah, kemudian untuk di slide selanjutnya ini akan ada materi apa ya? Silahkan dilanjutkan. Nah, ada strategi dari analisis SWOT. Di strategi analisis SWOT ini ada 4 adik-adik. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Nah, seperti yang adik-adik lihat di slide PPT itu, strategi dari analisis SWOT ini ada 4.
Nah, di mana di sana terlihat ada kekuatan, kesempatan, ada kelemahan dengan kesempatan, ada kekuatan dengan ancaman, kemudian ada kelemahan dan ancaman. Kira-kira seperti apa sih pembahasannya? Kok bisa antara kekuatan dan kesempatan itu digabung menjadi satu atau saling berkaitan? Bagaimana penjabarannya? Yang ini Ibu ingin bertanya atau tidak, memberikan kesempatan pada Perdana Puspa deh untuk silahkan menjelaskan. Siapa tahu pemahaman kita sama atau pemahaman Puspa dengan teman-temannya sama. Silahkan Saudari Puspa dijelaskan. Yang pertama deh, hubungannya antara kekuatan dan kesempatan itu apa? Begini Bu, menurut saya kekuatan itu ada hubungan dengan kesempatan, yaitu misalnya kekuatan kita dalam berbisnis itu mempunyai kekuatan dalam usaha pisang goreng misalnya. Nah, di suatu tempat itu pasti kita mencari tempat yang strategis agar ya usaha kita lancar, dan di sana itu pengusaha tersebut memiliki kesempatan untuk meraih keuntungan. Hanya segitu yang bisa saya jelaskan, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Puspa. Luar biasa penjelasannya, sudah relate dengan keadaan. Nah, arti dari kekuatan dan kesempatan ini seperti yang dijelaskan oleh Puspa, tentu ada kesempatan di sana di dalam kekuatan yang kita miliki. Jadi, di antara kekuatan dan kesempatan ini, kekuatan itu bisa dijadikan peluang kesempatan untuk suatu keberhasilan dari usaha yang kita jalani. Jadi bisa nih dimanfaatkan, kekuatan ini bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan agar bisa berhasil, entah itu dari segi apa, dari segi usaha maupun segi lainnya. Nah, kemudian yang kedua, kelemahan dan kesempatan. Kenapa kelemahan berdampingan dengan kesempatan? Jika ada kelemahan, maka kita tidak akan memiliki kesempatan. Peluangnya akan menjadi kecil adik-adik kalau kita memiliki kelemahan, sehingga itu akan berbanding terbalik dengan kekuatan tadi. Jika memiliki kekuatan, misalkan kita memiliki kekuatan di produknya, kualitas produk, tentu kita akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dikenal produk kita bahwa kualitasnya baik. Akan tetapi berbanding kebalik, jika kita memiliki kelemahan di produk itu, maka kesempatan kita untuk dikenal baik produk kita juga akan menipis. Itu dia hubungannya. Ini adalah strateginya. Kemudian kekuatan dengan ancaman. Kapan ketika kekuatan ini bisa menjadi ancaman? Ketika tentu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kekuatan ini akan menjadi ancaman, tidak hanya akan menjadi kesempatan saja, melainkan akan menjadi ancaman bagi perusahaan kita sendiri jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Terlebih lagi strategi yang terakhir, ada kelemahan dengan ancaman. Nah, kelemahan dan ancaman ini bisa 50-50, bisa positif dan negatif. Kelemahan itu tentu saja berpeluang sekali untuk menjadi ancaman bagi perusahaan kita atau bagi usaha yang kita jalankan. Ya, secara itu merupakan sebuah kelemahan, bukan sebuah kekuatan atau peluang yang akan kita miliki, melainkan sebuah kelemahan yang akan menjadi ancaman. Nah, kemudian untuk keempat strategi ini, mengapa dalam analisis SWOT itu terdapat strategi? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nanti analisis SWOT ini akan menerapkan strategi-strategi apa yang akan diterapkan guna memperkuat atau memanfaatkan 4 bagian yang ada dalam analisis SWOT itu sendiri. Oke, silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, di sini ini adalah merupakan analisis SWOT dan manajemen pengambilan keputusan. Pasti adik-adik itu sudah paham nih, analisis SWOT dan manajemen pengambilan keputusan. Apa sih kaitannya? Mengapa analisis SWOT itu dibandingkan dengan manajemen pengambilan keputusan? Apalagi adik-adik ini kan sekarang berada di sekolah kewirausahaan, sekolah bisnis. Silahkan bisa dijelaskan, bantu Ibu menjelaskan. Siapa ya? Jaya Oka, silahkan dijelaskan. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa menjelaskannya Bu. Oh, belum bisa menjelaskan. Bagian mana yang belum bisa dijelaskan Jaya Oka?
tentang kaitannya dengan pengambilan keputusan, Bu. Oh, oke. Kalau gitu kita minta bantuan sama siapa? Sama Yulin. Silakan Yulin dibantu temannya. Baik Ibu, saya akan coba menjelaskan. Ya, walaupun nanti jawabannya itu kurang memuaskan ya Bu Iya, ya. it's okay Yulin. Kita belajar bersama ya. Silahkan dijelaskan. Kalau menurut saya hubungan dengan analisis SWOT dan manajemen pengambilan keputusan itu sangat gimana ya Bu ya, sangat kaitan. Karena analisis SWOT itu kan kayak untuk mengetahui strateginya. Nah, setelah kita mengetahui strateginya, tentu di sana kita akan gampang dalam mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Nah, di mana yang pertama kita tahu dulu strateginya dulu, dari strateginya melalui tes analisis SWOT ini. Nah, dengan begitu kita akan gampang untuk mengambilkan keputusan apa yang akan kita rancangkan ke depannya. Oke, terima Seperti kasih itu. Yulin. Hebat, hebat, hebat. Terima kasih. Bravo, jawabannya tepat. Bagaimana Jaya Oka sudah mendengar tanggapan dari Yulin? Sudah, Bu. Oke, jadi seperti yang dikatakan Yulin tadi ya Jaya Oka, karena analisis SWOT itu nanti kita gunakan untuk mencari strategi juga. Jadi sangat penting, sangat berkaitan erat dengan manajemen pengambilan keputusan. Nah, ketika kita sudah mengetahui, seperti yang dijelaskan Yulin tadi, sudah mengetahui strategi apa, tentu kita akan bisa mengambil keputusan itu. Manajemen pengambilan keputusan bisa tentunya, misalkan seperti tadi, ingin menjual pisang goreng, cocok tidak dengan peluangnya. Jika sudah menunjukkan kata-kata cocok, oh berarti itu merupakan sebuah manajemen pengambilan keputusan untuk menjual pisang goreng. Bukan seperti itu, Joka? Iya, Bu. Iya, oke, silakan dilanjutkan, silakan diklik lagi gambarnya. Di close dulu yang tadi di awal. Oke, kemudian ini ada tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Nah, seperti yang sudah Ibu singgung di awal tadi adik-adik, bahwa tujuan penerapan SWOT di perusahaan ini sangat penting, di mana untuk mengetahui kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian kelemahannya apa, kemudian ada peluang apa dan ancaman apa yang akan dihadapi oleh perusahaan kira-kira ke depan. Jadi untuk analisis SWOT ini dipergunakan untuk analisis ke depannya. Jadi seperti itu. Karena tujuan analisis SWOT ini penting juga bagi perusahaan, maka analisis SWOT ini tidak bisa dipisahkan. Akan ada nanti seterusnya ke depan dan saling berkaitan. Silakan dilanjutkan, Joka. Nah, kemudian analisis SWOT ini digunakan sebagai solusi keputusan mengenai nilai produk. Tadi di awal juga sudah Ibu jelaskan, sudah disinggung-singgung sedikit di diskusi kita dengan teman-teman yang lain, bahwa keputusan untuk mengenal nilai produk. Seperti yang tadi Ibu bilang juga, bahwa apabila kita sudah memiliki peluang atau kekuatan misalkan dari segi nilai produk dan kualitas. Jadi, jika sudah memang memiliki kekuatan, maka kita akan memiliki kesempatan agar produk kita itu dinilai bagus di mata pelanggan atau pembeli. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, kemudian di sini yang terakhir, bahwa peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan manajemen pengambilan keputusan. Mengapa dikatakan demikian? Begini adik-adik, karena analisis SWOT ini merupakan bagian dari manajemen risiko. Jadi, analisis SWOT ini bisa tidak digunakan untuk menganalisis risikonya? Bisa, tentu saja. Jadi, dengan melakukan analisis SWOT, kita akan mengetahui seberapa besar tingkat resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Jika sudah diketahui rate-nya berapa, maka berkaitan juga tadi akan bisa dijadikan sebagai manajemen pengambilan keputusan. Seperti itu adik-adik. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa diterima materinya? Sudah, Ibu. Iya, bagus. Yang lain bagaimana? Sudah bisa apa belum? Sudah, Bu. Oke, karena sudah silahkan dilanjutkan.
Kemudian di sini ada faktor-faktor dari analisis SWOT, di mana ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternalnya ini ada opportunity dan threats, ada peluang dan ancaman. Kemudian faktor internalnya itu ada kelemahan dan kekuatan. Oke, silahkan dilanjutkan. Untuk manfaat dan tujuan ini, silahkan disaksikan di PowerPoint. Tentu manfaatnya secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dan kancah persaingan dengan perusahaan sejenis, kemudian sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan, dan yang terakhir sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada, yakni strategi yang telah dibuat oleh perusahaan. Silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, kemudian ini adalah materi yang terakhir, yakni tujuan dari analisis SWOT, di mana tujuannya adalah untuk mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan perusahaan. Oke, itu adalah tujuan dan manfaat dari analisis SWOT. Karena ini adalah materi terakhir, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengadakan kuis dengan 2 soal saja, kemudian di antara adik-adik yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan poin plus dari Ibu. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Ibu. Sudah? Oke, jika sudah siap, karena Ibu rasa tadi mungkin ada yang setengah-setengah mendengarkan, ada juga yang semangat, sekarang Ibu akan memberikan kuis untuk mengukur seberapa besar sih adik-adik menyimak penjelasan dari Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, ini kuis yang pertama, silahkan angkat tangan kalian jika ingin berpendapat. Bagian dari strategi analisis SWOT yang pertama, silahkan siapa yang ingin menjawab. Ini akan mendapatkan poin plus dari Ibu loh. Saya, Bu. Silahkan Genoveva Endewang. Kekuatan, Bu. Kekuatan dan ancaman. Oke, bravo. Terima kasih Eva. Bagus sekali. Ya, itu adalah strateginya. Oke, Eva sudah mendapatkan nilai plus dari Ibu. Kemudian lagi satu. Ini adalah soal yang gampang sekali. Analisis SWOT itu merupakan analisis untuk apa? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Ayo. Silakan, analisis SWOT itu digunakan untuk analisis apa? Saya, Ibu. Iya, silakan Yulin. Menurut saya, analisis SWOT itu digunakan untuk menganalisis peluang, ancaman, maupun kelemahan dalam sebuah bidang usaha, Ibu. Oke, terima kasih. Bravo. Bagus sekali jawabannya Yulin. Oke, jadi untuk kuis hari ini sudah didapatkan oleh Yulin dan Genoveva Endewang. Selamat, kalian sudah mendapatkan nilai poin plus dari Ibu. Kemudian untuk adik-adik yang lain, mohon kedepannya lebih aktif lagi dan dapatkan kuisnya sehingga kalian bisa mendapatkan nilai dan poin plus. Oke, karena materi hari ini sudah habis, Ibu akan simpulkan sedikit bahwa analisis SWOT itu digunakan untuk menganalisis strategi perusahaan. Kemudian ada 4 bagian, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian tujuannya adalah tentu untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk melengkapi dan untuk memaksimalkan peluang keberhasilan seperti apa yang akan dimiliki oleh perusahaan sehingga dilakukannya analisis SWOT. Oke. Terima kasih Ibu akhiri. Terima kasih telah berpartisipasi di kelas Ibu hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan terima kasih juga sudah hadir di kelas ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Namun sebelum itu silahkan ditutup oleh ketua kelas dulu. Kita akhiri dengan doa. Silahkan ketua kelas. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih.